Istilah evaluasi ini berarti tindakan atau proses untuk menentukan nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqad Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat menjalankan hari-hari dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku para pengamal sunnahnya yang mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, duduknya saya di sini, saya akan menjelaskan lewat video yaitu tentang materi saya, yaitu evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, apa sih itu evaluasi? Evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Nah, di sini dikatakan bahwasanya evaluasi itu sebagai tolak ukur kita, bagaimana kita dapat belajar dari apa yang telah kita sampaikan kepada peserta didik kita. Nah, nanti kan kita sebagai seorang guru kan harusnya kita mengikuti sesuai dengan RPP, sesuai dengan materi yang sudah disajikan. Nah, bagaimana bisa kita menyampaikan gitu, bisa mentolak ukurkan gitu. Nah, itu jadi pengertian evaluasi. Nah, istilah evaluasi ini berarti tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dan pendidikan. Nah, evaluasi itu jadi berhubungan dengan sesuatu pendidikan, sesuatu yang dalam lingkup lembaga gitu, seperti sekolah maupun majelis-majelis taklim. Nah, selanjutnya, secara terminologi kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, akar katanya value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Nah, jadi itu pengertian evaluasi. Jadi evaluasi itu artinya yang terancang untuk mengetahui keadaan peserta didik kita, bagaimana apakah peserta didik kita sudah tahu atau sudah cukup dengan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, selanjutnya, jenis-jenis evaluasi pendidikan. Nah, jenisnya itu yang pertama, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Nah, jadi evaluasi diagnostik ini kita apa sih kelemahan-kelemahan dari peserta didik kita? Kita tuh harus tahu sebagai guru bagaimana kita harus bisa peka gitu terhadap siswa kita, bagaimana kita dapat mengetahui kelemahan mereka atau kelebihan mereka.
Nah, itulah yang dinamakan evaluasi diagnostik. Yang kedua, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Nah, apa contohnya seperti ketua kelas atau dengan penanggung jawab mata pelajaran. Nah, itu bisa dikatakan dengan evaluasi selektif. Kayak misalkan ketua kelas kan kita harus kita nggak sembarang asal milih ketua kelas gitu. Jadi orang atau siswa mana yang pantas untuk bisa menjadi kepala dari kelas dari anggota-anggotanya. Jadi gitu. Nah, begitu juga dengan penanggung jawab mata pelajaran. Nah, nggak mungkin kan kita misal melihat siswa A yang jago matematika, nggak mungkin kan kita pasang di penanggung jawab mata pelajaran IPS, nggak mungkin. Pasti kita menaruh siswa tersebut di mata pelajaran matematika. Nah, itu yang disebutkan evaluasi selektif. Selanjutnya, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, itu juga disebut dengan yang tadi saya sebutkan gitu. Penempatannya sesuai dengan kriteria siswa tersebut. Jadi kita nggak asal pilih sebagai guru. Nah, kita harus pintar-pintar. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Apa sih tujuan evaluasi itu? Yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Jadi tujuannya kita untuk mengevaluasi siswa adalah bagaimana sikap mereka itu tertuju dengan Tuhannya. Ya, Tuhannya itu Allah Subhanahu Wa Taala atau yang lain gitu. Nah, kita tuh harus menunjukkan sebagai guru bagaimana siswa tersebut harus berprinsip dengan apa yang mereka pedomankan, yaitu Al-Quran. Nah, yang kedua apa tujuannya? Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Nah, jadi nggak hanya kepada Tuhan ya kan, hablum minallah dan hablum minannas. Jadi hubungan mereka dengan Allah maupun dengan masyarakat atau dengan manusia. Nah, jadi hubungan kita dengan Allah tuh maksudnya dengan ibadah dan hubungan dengan manusia itu bermusyawarah atau bermasyarakat. Kita dapat mengetahui apa kekurangan masyarakat, apa kita bisa membantu, apa kita ingin menolong gitu. Mereka sedang kesulitan apapun sedang mengalami bencana ya. Yang ketiga adalah sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar. Nah, yang saya bilang tadi, jadi kita harus pandai-pandai sebagai guru untuk memberikan peserta didik kita agar menyangkut dalam alam sekitar, lingkungan sekitar. Jadi kepada keluarga, tetangga, teman, sahabat ataupun dengan guru-guru yang lain. Nah, yang keempat, sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah sebagai anggota masyarakat serta khalifahnya. Nah, itu yang keempat. Selanjutnya, jenis-jenisnya. Jenis-jenis apa sih jenis-jenis evaluasi pendidikan? Yang pertama, jenis evaluasi pendidikan berdasarkan tujuan dibedakan antara semua jenis. Evaluasi itu Nah, selanjutnya itu maaf tadi salah. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Nah, yang pertama prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Yang kedua adalah prinsip ini selaras dengan iqomah dalam Islam, yaitu setiap umat Islam hendaknya tetap agak tegak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita bagaimana bisa kita seorang guru bisa menunjukkan kepribadian kita selalu istiqomah dalam agama Islam atau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diwujudkan dengan senantiasa mempelajari Islam, mengamalkannya serta tetap membela tegaknya agama Islam. Nah, jadi kita sebagai guru tuh tidak melenceng dalam hal agama. Jadi kita harus tetap hati kita terus harus tegak kepada agama agar murid kita, pendidik kita tidak melenceng juga, tidak salah arah kepada haknya agama gitu. Nah, sungguh pun terdapat berbagai tantangan senantiasa dihadapinya. Al-Quran surat Al-Ahqaf. Nah, itu bisa diartikan kepada surat Al-Quran surat Al-Ahqaf. Nah, selanjutnya
Yang kedua, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Prinsip ini yang melihat semua aspek, meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama atau tanggung jawab dan sebagainya. Jadi kita bisa mengajarkan kepada pada pendidik kita untuk melakukan hal-hal kepribadian yang baik gitu. Seperti hafalannya itu kita harus tanyakan apa yang sudah Anda hafalkan. Surah apa, hadis apa yang sudah Anda hafalkan. Nah, kedua adalah pemahaman. Nah, kita harus sebagai guru tuh harus peka terhadap pemahaman mereka gitu. Jadi kita ngajar nggak asal ngajar gitu. Jadi kita harus bisa menanyakan apa pemahaman dari materi-materi yang sudah diajarkan. Nah, selanjutnya ketulusan. Ketulusan ini ibaratkan seperti ikhlasnya mereka terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi ada kan guru yang menjelaskan banyak-banyak tapi muridnya kayak kagak tulus, kayak gondok gitu di belakang. Nah itu kita harus peka tuh apa yang murid rasakan kepada kita gitu. Nah, selanjutnya kerajinan. Kerajinan ini kita lihat misalnya ada tugas kelas ataupun PR. Nah, itu kita harus dorong mereka dengan sikap yang positif gitu. Misal nanti jika tidak mengerjakan PR harus ada kerajinan, kita ketetapan hukuman gitu misalnya. Nah, selanjutnya sikap kerjasama. Nah, di sini dicontohkan dalam tugas kelompok. Nah, itu kan pasti melakukan hal-hal yang bersikap kerjasama ya. Kerjasama tuh kayak misalnya dalam satu kelompok tuh tidak hanya satu orang itu yang diandalkan, tetapi semua orang itu harus bekerja. Nah, itu yang disebutkan kerjasama. Selanjutnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab misalnya tugas piket ataupun tugas-tugas yang lain misalnya gitu. Kan tanggung jawab itu kan di suatu kelas pasti kan ada yang namanya jadwal piket gitu kelas. Nah, kita harus memberikan rasa tanggung jawab kita, mengajarkan kepada siswa kita untuk menanamkan di hatinya itu rasa tanggung jawab. Nah, jadi jika misalnya ada jadwalnya jadwal siswa A yang jadwal piket hari Senin. Nah, kita tuh harus memberitahu bahwasanya nanti kalau kamu piket harus dikejarkan ya. Nah, itu adalah rasa tanggung jawab mereka kepada kewajiban mereka. Nah, sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Nah, selanjutnya 3 yaitu prinsip objektivitas, yaitu dalam arti bahwa evaluasi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas dan evaluator. Nah, jadi evaluasi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan data fakta sesuai dengan apa yang sudah diberikan kepada lembaga gitu, sekolah. Jadi kita ngajar nggak asal sembarang ngajar, kita harus tahu apa yang sudah diperintahkan dari lembaga dan apa yang harus dijalankan. Nah, jadi gitu. Nah, mungkin sekian dari saya pada kesimpulannya, yaitu bahwasanya evaluasi itu sebagai tolak ukur kita untuk mencapai tujuan apakah materi atau pembelajaran yang sudah kita berikan kepada siswa tersebut apakah sudah dicerna dengan baik ataukah belum. Jadi kita sebagai guru itu harus punya rasa tanggung jawab, punya rasa peka terhadap siswa. Jadi kita ngajar nggak asal sembarang. Jadi kita harus tahu apa itu RPP, apa itu materi yang harus diberikan pada semester awal atau semester genap. Jadi kita tahu gitu apa materinya. Nah, mungkin itulah penjelasan dari video hari ini dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan itu datang dari Allah dan jika ada kekurangannya itu dari saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila laisa minal haq fastabiqul khairat. Wassalamu